Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin an'amana Allahu ni'matan 'azimatan ni'matal imani wal islam. Salatan wa salaman ala khairil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihil kiram, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Shadaqallahul adzim. Para jamaah Masjid Al-Jabbar yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, para pengurus takmir Khadimul Masjid Al-Jabbar yang dimuliakan Allah, yang saya hormati. Alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Semoga Allah menerima syukur kita, menerima ibadah kita dengan ridha. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga Allah menambahkan limpahan salawat dan salam sepenuh langit dan bumi, sebanyak makhluknya, sebanyak nikmatnya, untuk yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya, termasuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya saya ingin mengajak, mari kita bersilaturahim melalui doa untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih ada maupun yang sudah wafat. Terutama yang sudah wafat, kita hanya bisa menjangkaunya melalui doa-doa terbaik untuk mereka. Semoga di alam barzahnya dijamu Allah di taman-taman surganya. Yang masih ada, semoga sisa usianya dipanjangkan dalam keberkahan, diberikan kebahagiaan, dan pada saatnya wafat husnul khatimah. Mari kita sebut dengan penuh kasih sayang nama orang tua kita masing-masing, guru, orang-orang tercinta, dalam permohonan kita memohon rahmat dan ampunan untuk mereka semuanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon izin kepada para kiai, para ulama yang hadir di kesempatan ini. Al-Fakir menyampaikan bagian dari kewajiban kita bersama saling menasihati di dalam kebaikan, kebenaran, dan kesabaran. Para jamaah yang budiman yang dirahmati Allah, bulan ini bulan Dzulhijjah, bulan terakhir dalam tahun Hijriah 1445. Karena itu judul kultum saya siang ini pelajaran akhir tahun. Apa yang kita petik pelajaran di akhir tahun? Secara umum kita ingin memetik pelajaran-pelajaran terbaik supaya husnul khatimah.
Dan Allah telah memberikan banyak gambaran-gambaran yang luar biasa tentang hikmah-hikmah di akhir tahun. Allah menyukai akhir yang baik. Karena itu di bulan Dzulhijjah, bulan terakhir, bulan ke-12 itu Allah kumpulkan banyak nilai-nilai kesempurnaan ibadah kaum muslimin. Selain Al-Quran selesai diturunkan secara sempurna, ditutup dengan penggalan surah Al-Maidah ayat ketiga yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah di dalam surah Al-Maidah tadi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Mohon maaf apabila salah dalam pemberian sakalnya. Mudah-mudahan tidak salah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku, dan aku telah ridha Islam menjadi agamamu. Nah, ini terjadi wahyu ini di peristiwa wukuf di Arafah pada haji wada, haji terakhir Nabi Muhammad. Selesailah Al-Quran sempurna diturunkan sepanjang 22 tahun 2 bulan 22 hari. Maka menandai akhir tahun bulan Dzulhijjah ini, marilah kita mengambil pelajaran tentang kecintaan terhadap Al-Quran dan kesempurnaan ikhtiar kita untuk belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dua hal yang menjadi ciri kebaikan umat Nabi Muhammad, bahkan kategori terbaik dari umat Nabi Muhammad itu man ta'allamal Quran wa 'allamah. Nah, mari kita pastikan kita termasuk di rombongan kaum muslimin umat Nabi Muhammad yang berusaha maksimal belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kita tidak boleh berhenti belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, pelajaran di akhir tahun. Tadi Al-Quran diturunkan secara sempurna. Allah sempurnakan ibadah kaum muslimin dengan haji. Rangkaian ibadahnya luar biasa. Ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf, ada melontar, ya, mencium hajar aswad, menyembelih hewan udhiyah, kurban, dan seterusnya. Ini banyak hikmah pelajaran di akhir tahun untuk kita. Walaupun tidak setiap kita berangkat haji tahun ini, tetapi pelajarannya bisa diambil oleh setiap kaum muslimin. Pelajarannya apa? Banyak dari tawaf itu menggambarkan pergerakan dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi bergerak memutari Ka'bah ini melambangkan kehidupan secara keseluruhan, berputar. Kita tahu menurut riwayat-riwayat hadis bahwa di Baitul Ma'mur sana para malaikat pun tawaf gitu. Nah, di bumi orang-orang beriman tawaf di seputaran Ka'bah dan itu menghasilkan energi positif. Jadi sepanjang ada yang tawaf ini, energi positif itu mengalir, termasuk menguatkan perputaran bumi. Wallahu a'lam. Yang bumi ini pun bertawaf, berputar pada porosnya dan berkeliling mengelilingi matahari. Terjadilah siang malam dan terjadilah perputaran bulan dan tahun. Ini tawaf. Jadi kita pun berputar, dan perputaran ini bagi orang beriman karena Allah. Berputarnya kita di dalam
kisaran bisnis, kisaran karir, perusahaan, itu haruslah dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kalau tidak, putaran itu menjadi kacau kalau tidak taat kepada Allah. Dan kita tidak boleh kalah gerak taat kepada Allah dengan ketaatan makhluk-makhluk Allah lainnya. Kalau bumi sedemikian taat mengikuti garis edarnya, bulan dan bintang berputar demikian taatnya, kita manusia hamba Allah yang berakal, yang diberikan agama, harus hebat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaf, lambang pergerakan kehidupan, berputar terus. Dalam putaran ini kadang di atas, kadang di bawah. Bagi kita semuanya, perputaran itu adalah sunnatullah. Kadang sedih, kadang gembira. Inilah kehidupan. Sa'i lambang usaha ikhtiar manusia yang digabungkan dengan doa. Napaktilas Siti Hajar dan Ismail. Betapa kalau kita berusaha tidak boleh menyerah. Gagal sekali, lanjut kedua kali, gagal lagi, lanjut lagi. Pada akhirnya Allah memberikan jalan walaupun bukan dari usaha yang kita lakukan. Terbukti Siti Hajar mencari air bolak-balik antara Safa dan Marwah, hasilnya air keluar dari bekas pukulan kaki Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini sunnatullah, Allah memberikan jalan kita berikhtiar. Pelajaran akhir tahun bagi kita dari peristiwa ini, bagaimana memaksimalkan ikhtiar kita. Mari kita sebagai bangsa yang besar, kita harus banyak berkarya terbaik. Ada peribahasa itu dari tokoh dunia. Presiden Amerika itu mengatakan, jangan tanya apa yang diberikan negara kepadamu, tapi tanya apa yang bisa kamu berikan untuk negara. Ini negarawan ini yang berbicara. Mungkin kita juga ya wajar kalau kita sebagai rakyat mengharap ya kebaikan-kebaikan dari negara. Tetapi sekali-kali tanya juga, apa kontribusi kita untuk negara? Supaya balance, supaya seimbang, dan kita pun terdorong untuk berbuat yang terbaik termasuk untuk bangsa ini. Ikhtiar kita mari kita maksimalkan. Yang keempat, wukuf. Ini pelajaran akhir tahun juga. Wukuf itu muhasabah, dan ini sangat cocok bagi kita di momentum akhir tahun. Ini minggu terakhir bulan Zulhijjah. Ahad depan sudah tahun baru Muharram. Marilah kita di sisa tahun 1445 Hijriah ini bermuhasabah. Bapak dan Ibu semuanya, kita sebagai hamba Allah, tetapi bukan Nabi, bukan Rasul, tentu saja banyak dosa dan kekurangan. Mari kita bermuhasabah, menghisab diri, hitung diri kita sepanjang tahun ini. Kalau Umar bin Khattab itu sangat ketat bermuhasabah, sampai beliau menyuruh orang kepercayaannya untuk memukul punggungnya jika diketahui oleh dirinya berbuat maksiat. Kalau dia merasa dirinya itu setelah muhasabah melakukan maksiat, disuruhlah orang kepercayaannya untuk memukul punggungnya. Sedemikian ketat muhasabah Umar bin Khattab itu. Kita tentu tidak se-ekstrim itu. Cukup bagi kita setiap hari menjelang tidur bermuhasabah, merenungkan apa yang sudah dilakukan, kebaikan dan keburukan. Kalau ada kebaikan kita bersyukur, kalau ada kekurangan kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan akhir tahun ini momentum kita untuk menggenapkan istighfar kita kepada Allah, mohon ampun, dan mohon supaya catatan amal buruk kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhasabah. Setiap kita bisa menghisab diri sendiri, karena setiap kita hanyalah kita yang tahu tentang kualitas kebaikan kita. Di dalam surah Al-Isra yang saya bacakan di awal, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Kata Allah, bacalah kitabmu. Kitab amal kita ini sedang terus ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid. Sebelum nanti disampaikan kepada kita di yaumul mahsyar, yaumul hisab, yang disampaikan dengan dua cara. Ada yang dari tangan kanan, ada yang dari tangan kiri atau dari balik punggung. Kalau sampai kitab amal dari tangan kanan, bahagia, alamat kebahagiaan, selamat, menjadi ahli surga. Tapi kalau sampai kitab amal itu dari tangan kiri atau dari balik punggung, celakalah dia. Sebelum sampai ke hari itu, Iqra kitabak, baca kitab amalmu hari ini. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu. Ayatnya sudah sampai sekarang. Berarti jangan nunggu dibaca nanti kitab amal itu. Kalau dibaca nanti telat, tidak bisa lagi diperbaiki. Baca kitab amalmu itu sekarang. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu sebagai penghisab yang tahu betul tentang dirimu sendiri. Kalau dibaca orang dari kita nggak enak, kalau dikritik tidak suka, bacalah dirimu sendiri. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Ini pelajaran akhir tahun, mudah-mudahan kita termasuk yang gemar bermuhasabah. Jangan membaca orang, bacalah diri sendiri. Kalau membaca orang itu ngintip-ngintip kesalahan orang, dosa besar. Tapi ngintip kesalahan sendiri, insya Allah berujung kepada istighfar dan kesadaran ternyata kita ini manusia yang banyak berbuat dosa. Kalau tidak begitu, kadang lupa kita. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan nampak kelihatan. Itu kalau tidak muhasabah. Jadi yang jauh kelihatan, yang dekat kesalahan sendiri tidak kelihatan. Inilah di akhir tahun, mari kita pelajaran bagi kita muhasabah. Para haji wukuf di Arafah bermuhasabah, beristighfar di sana. Kita wukufnya itu di banyak tempat, termasuk di Al-Jabar ini wukuf. Ini juga untuk muhasabah gitu. Lanjut, pelajaran akhir tahun kita melontar jumroh. Lagi-lagi ini pelajaran haji ya, tapi bisa kita ambil maknanya. Apa itu? Komitmen untuk tidak mau berteman setan, tidak mau ditipu setan. Ini sudah berulang kali oleh Allah diingatkan, setan itu aduwwum mubin. Lakum aduwwum mubin. Bagimu itu adalah musuh yang nyata. Tapi banyak orang yang terus berteman setan, terus menjadi hamba setan. Mereka senang sekali ditipu setan itu. Sekarang yang lagi lame, yang viral itu, orang-orang ditipu setan itu ikut jadi teman-teman setan itu judi online. Waduh, ini masalah judi online Pak Haji. Ini Jawa Barat ranking 1, DKI Jakarta ranking 2. Waduh, bagaimana ini judi online? Konon 327 triliun setahun uang haram, uang setan itu. Pelakunya jadi teman setan. Karena rijsun itu kotor, keji, min amali syaitan, dari perbuatan setan. Itu di surah Al-Maidah itu ayat 91 disebutkan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Jadi yang judi, yang narkoba itu teman-teman setan. Banyak ternyata yang hari ini menjadi teman-teman setan, jutaan. Konon ada anggota dewan segala tuh judi online. Ada polisinya, ada tentaranya. Korbannya ada yang sampai bunuh diri, gantung diri karena
sudah habis segalanya, dipakai judi, termasuk rumahnya digadaikan, tidak bisa membayar hutang, lalu tetap saja terlilit dengan kebiasaan judi online itu, gantung diri. Belum lagi yang bercerai gara-gara parasea. Jadi suami istri bertengkar gara-gara uang yang harusnya ke dapur dipakai judi online. Aduh, ini kecelakaan. Jadi tidak pernah kalau berteman setan itu ujungnya bahagia, pasti kecelakaan. Nah, ini komitmennya sebenarnya udah diberi contoh. Dilempar setan itu, jangan malah didekati, dijadikan teman. Kalau teman itu berteman dengan musuh, sudah kita ditipu, dicelakai. Dan setan serius untuk mencelakakan kita. Manusia yang kadang-kadang tidak serius bermusuhan dengan setan. Nah ini, mari kita komitmen tidak mau berteman setan. Mending berteman dengan Pak Ustadz, dengan kiai, ya, berteman dengan ahli ibadah, berteman dengan tetangga kita, dengan orang tua kita. Jangan berteman dengan tukang judi. Nah, ini bisa ke bawah-bawah. Hati-hati keluarga kita, pastikan anak kita, karena bisa menyasar semua, termasuk anak-anak. Bisa saja itu uang jajannya dipakai judi. Pasangnya bisa hanya 5.000, 10.000, bisa. Uang sekolah bisa dipakai itu. Nah, karena itu kita buka mata untuk tidak sampai ini terkena kepada anak atau keluarga kita. Masalah jangan memperturutkan setan. Innahu lakum aduwwum mubin, musuh. Kemudian pelajaran akhir tahun selanjutnya kurban. Kurban memenuhi panggilan Allah. Disuruh yang baik-baik, mau. Ini pelajaran buat kita. Bagaimana kalau diperintah Allah itu segera, kalau diperintah Allah itu enggak boleh ditunda-tunda, gitu. Ini dilambangkan oleh Allah, semuanya dikumpulkan di bulan Dzulhijjah. Ada kurbannya, ada hajinya, ada kesempurnaan penyampaian dakwah risalah Nabi Muhammad SAW. Nah, marilah kita tetap istiqomah berbaris di barisan ini. Menjadi hamba Allah yang selalu menghisab diri, bersyukur kepada Allah dengan ibadah. Banyak-banyak kita melakukan ikhtiar terbaik, lakukan usaha-usaha pergerakan hidup yang mulia karena Allah yang baik. Dan satu catatan, jangan lakukan maksiat, berteman dengan setan. Insya Allah selamat dunia akhirat. Inilah modal kita untuk selalu hidup dalam kebahagiaan, kesejukan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah meridai kita semuanya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.